berlebihan. Masalahnya kata Nabi, kalau ada orang berbuat jelek kemudian berbuat baik, perbuatan baik dia itu bisa menghapus jejak kejelekan dia, walaupun udah digitalin, ya, sekarang ada jejak digital, insya Allah. Walaupun ada jejak digital tentang kejelekan kita, kalau kita mengimbanginya dengan amal soleh, insya Allah itu amal jelek dihapus sama Allah. Kenapa amal jelek pengen dihapus? Masalahnya kita dibayang-bayangi amal firman Allah kan, man ya'mal mithqala dzarratin khairan, yang artinya kalau ada berbuat baik pasti akan menemukan balasan yang baik. Sebaliknya enak, man ya'mal mithqala dzarratin syarran, yang berbuat jelek pasti bakal ketemu balasan yang jelek. Gara-gara berbuat baik, gara-gara tahajud, alhamdulillah pagi-pagi ngopi nikmat, habis ngopi berangkat, dari jalan ketemu rezeki, enak kan? Tapi sebaliknya, kalau semalam masalah isya, itu bahaya. Tapi insya Allah itu kejelekan yang kudunya ditimpa sama apa musibah bencana malapetaka, gara-gara ditutup sama kebaikan nggak jadi kan enak. Kata Allah, innal hasanat ini juga mau coba pasti ngalamin juga. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang kamu lakukan bisa atau mampu menghapuskan kejelekan yang pernah kamu lakukan. Dengan berbuat jelek kamu pun dapat musibah, tapi buru-buru kamu tebus dengan kebaikan itu, musibah kagak jadi, malah diganti dengan kenikmatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita alhamdulillah, kalau kita emang dipaksa sama keadaan untuk berbuat maksiat, buru-buru kebaikan. Paling enggak ambil wudu, sholat tobat, atau istighfar yang banyak. Baca Quran atau zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kok udah rajin, takut gua emang apa? Tadi gua pas nongkrong di Garut ada anak lewat cakep banget, gua kenal dia, takut dibanding. Tapi aku harus subhanallah, kenapa kan? Kan dosa kalau mata juga, mata bau colok sayang. Ada satu bos, buru-buru bos sudah dilimpah musibah Allah, itu cakep. Ya, jangan nekat. Melihat nasabah, minta nomor HP, pas dapat, ntar kawannya ketemuan. Pas ngapos ketemu, naik siap bunting lah. Ya, kita. Jadi, makanya saya pengen jamaah saya yang bukan surutan. Kalaupun kemarin kita ada sedikit kejelekan gara-gara medit, mudah-mudahan dihapuskan. Dengan dihapus kejelekan, insya Allah musibah akan datang. Malah yang datang kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Satu lagi, ya kita sekarang kan nggak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis, ya. Walaupun banyak mengaku saya ini wali, saya ini tukang ibadah, saya ini macam-macam udah sekarang, ya. Kalau dia mengeluarkan statement, gawat statement, ngeluarin fatwa yang bertentangan dengan Quran, yang bertentangan dengan sabda Rasul Maulana Muhammad, jangan diikuti omong kosong. Walaupun dia
dia bisa terbang di udara, walaupun dia bisa jalan di atas air, kalau melawan Obama jangan diimamin, jangan dijadiin paling banyak saja. Tahu-tahu aku Allah, benar-benar itu orang. Tapi saya herannya pas waktu zuhur nggak sholat dia, aneh itu. Disebutnya Mbah Dukun. Mbah Dukun, jangan aku agar silela. Kata Imam Mahdad, lau tara fil hawa wa ma fa masyabil ma lakin khalaqal Quran was sunnah fala tattabi'hu. Ada orang bisa terbang di udara, bisa jalan di air, tapi dia merupakan manusia yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Tolong jangan diikutin. Sebab apa? Kalau kita ikutin dia berarti mudillun, dhalun, mudillun, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min. Tadi kata Allah, ingat ini ya. Kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus kejelekan yang pernah kita kerjakan juga. Ya Allah, gua sebelum ngaji nggak pakai jilbab padahal 15 tahun. Ada. Juga betul. Ilmu irata, tidak tapi nyata. Ya Allah, waktu gua belum kenal Abi tidak pernah sholat. Ada. Ini bukan irata, ini memang ada yang cerita. Aduh, Abi gimana mau baiknya saya emang kenapa? Dulu kan saya nggak sholatnya apa itu? Sore kamu mau ngapain? Ada orang. Loh, itu saya gimana ngapainnya? Kata saya kan Nabi udah bilang, kalau kamu pernah berbuat maksiat terang-terangan, maka bertobatnya juga kudu terang-terangan. Ini hadis, ya, bukan panjang hadis ada nggak bisa baca. Kalau kamu berbuat maksiatnya secara sembunyi-sembunyi, maka tobatnya juga kudu. Saya ambil kias itu. Kalau abang sekarang ninggal sholat kagak ke itu, ya kodokin, jangan makan di itu. Ada orang tuh, ya ada orang. Tenang lah, nggak saya sebut namanya. Kagak berhitung kami. Kata saya lu kodokin, jangan makan dihitung. Nanyanya hati lu. Kalau hati lu udah merasa cukup, berarti insya Allah di sisi Allah itu cukup. Hadisnya apa? Istafti qalbaka, jangan tanya diri lu. Orang begini lu 5 tahun, sementara lu dari tahun berapa kita sholat? Nanya hati lu kira-kira udah merasa puas belum? Dia malah misalnya saya nanya, belum nih, kata lainnya terus. Kayaknya ambil mati, ya saya nanti udah. Mau ngapain itu sholat sunnah kalau udah kodok? Sebab sebagian orang bilang, kalau ada orang punya kodok, tapi dia sholat sunnah, itu sholat sunnah haram. Sama sekali kalau masalah jadi ada kita ini. Tadi nggak sholat subuh, alhamdulillah. Alhamdulillah ini hanya apa? Mudah-mudahan lah cuma saya nggak ada yang berarti nggak sholat lah, amin. Ini saya kalau udah nggak sholat apa tadi saya bilang nggak sholat subuh, bangun 7:30, 7:30. Ya Allah, gua kesiangan. Itu kesiangan Pak Hadir, maaf ya. Dalam hadis sahih banget, baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah kesiangan. Ceritanya begini, saya pagi, saya malam, kalau Bilal ngantuk banget, Bilal ini, tapi udah mau subuh, kata saya bilang udah tidur baginda, ntar saya yang jaga. Begitu subuh ntar saya bangun. Adik di bawah nih.
begitu Nabi tidur. Tahunya nak Sayyidina Bilal juga udah tiduran. Akhirnya bangun setelah matanya gelap. Bilal lu apa-apaan? Akhodani ma'akhodaka. Ternyata saya terpengaruh dengan yang mempengaruhi Anda. Anda ngantuk, saya juga ngantuk. Udah kalau gitu kita foto. Pernah itu. Cuma sekali-kalinya. Kalau tidak kan ketagihan. Ada Nifna. Kita mah akal-akalan dulu sih. Nabi Adam pernah berbuat maksiat sekali. Wow, kita malah larang. Kapan lu mau sadar? Tenang aja. Ada muda di surga berbuat maksiat. Sekali bang, sekali RT sekali. Lainnya apa rutin? Kodok bagi kita tuh. Sampai ada angdarus sholat. Kudur sholat itu dua. Yang pertama lupa, yang kedua ketiduran. Ya. Itu juga ketiduran bukan di gunung sono. Gak ketiduran di kamar, ada AC-nya. Istri nongkrong, anak mundar mandir, cucu main. Itu nggak ada alasan nggak sholat itu mah. Ya, tolong mantu ke anak siapa tolong kalau bapak kesiangan, tolong cekekin bapak ya cap. Jangan berani-berani, gue kan mertua lu. Lihat nanti Bilal sebagai membantuku, sebagai sahabatku, jangan lupa aku mau tidur dulu ya ngantuk banget. Iya Rasul tenang aja. Terus kalau waktu sholat saya bangunin, ternyata saya Bilal lebih parah dari baginda. Dan umpama terjadi itu sholat subuh kesiangan, mau sholat duha, sholat duhanya jadi haram. Yang penting qodoin dulu subuh. Ya. Jangan sampai sholat duha buat 8 rakaat ke subuh. Sama aja itu orang sedekah tapi nggak mau bayar utang. Ada nggak? Ada. Sedekah rajin banget 50.000. Yang sebenarnya kalian bayar. Ada orang utang dibeli banget, mulai zakat nih, zakat. Saya sebut kasih tahu. Bang, belum wajib zakat bang, yang wajib bayar utang. Paham nggak sih? Udah kalau paham. Makanya kata baginda Maulana Muhammad, ini hadisnya masyhur banget ya. Saya baru kelas 3 kalau diajarin kita namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, 40 hadis sama dikarang sama yang ngarang kitab ini Syekh Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah. Di situ hadis masyhur banget, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata guru Isma'u dengerin, wa'malu bih, amalin. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bahasa kita mah di mana aja lu berada, maka di situ lu dituntut kudu takwa sama Allah. Ya, apakah kamu di tempat ramai atau di tempat sepi, tetap kamu pertahankan ketakwaan kepada Allah. Ya, jangan sampai kita takwa cuma di masjid doang, kan banyak pengalaman. Di masjid malah timbangan, ya Allah, pas jualan ngurangin timbangan. Ada? Tuh kan ada lagi yang tetap ya. Di masjid kelihatannya khusyuk banget, tapi yang ngambilin ya bohong. Di masjid malah timbangan, di majlis amal laki gak punya akhlak. Abang pulang lagi ini abang pulang abang jangan ngapain. Ada. Pulang
Kang bangun apa bangun? Saya mau ngaji. Nanya duit. Mungkin kalau dikasih ustaz ini nggak dikenal. Ada kan? Nembus mata saya. Ya Allah, bapak-bapak nih yang di kantor nih, waduh, istimewa. Pas ada proyek dia maling, ada. Hai itu maklum dari mana? Kita mulia lagi. Pas lagi rame aku bisik. Ada. Orang saya pernah muda dulu. Jangan di sini, nggak enak ada. Di sini nongkrong sedih. Tempatnya ada uang nggak? Nggak sedih? Mau diguntingin di mana kan? Jelas ya? Karena Nabi hari mampu tak di mana lu sekarang berada, tetap takwa. Waktu kaya takwa, waktu miskin, waktu banyak semua kok rajin banget tunggu sholat. Pas nggak punya duit, kiainya nyanyi. Sholat dulu. Nyata sepeda dia hilang. Emang sholat berkaitan sama sepeda? Ada yang kebalik ada. Pas miskin rajin. Rajin apa? Ya, nggak ada bernyanyi ya. Kalau ya, ini macet. Pas punya duit subhanallah, tulak pinggang di leher. Betul nih. Woi, kata lagi, hai tumakunta. Apa? Di mana saja kamu berada dalam situasi bagaimanapun, pertahankan rasa takwa kepada ya. Yang kedua sama dengan ayat tadi. Wa bi'isayyi'atal hasanata, maf'ul awal, maf'ul tsani. Betul ya. Asbi ikutkan olehmu. Asbi sertakan olehmu, boleh ya. Tadi ayat ma itu ikut, asbi ikutkan. Ikutkan apa ya Rasul? As-sayyi'ata, akan perbuatan jelek, al-hasanata, akan perbuatan yang baik ya. Lu sekarang dipaksa sama situasi untuk berbuat jelek, oke lah, sadari sebab kita ini manusia biasa, tidak ada kekuatan untuk jauh dari maksiat kecuali dengan kekuatan dari la haula wala quwata. Cuman gua kepengen jangan terus-terusan bahasa apa pemerintah, jangan sampai itu kesalahan berkesinambungan. Wah, berkesinambungan itu artinya itu enggak apa? Hah, alasan itu amat EGP yang mau pikirin aja. Asbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau lu kepaksa di situasi kondisi emang maksa lu kudu berbuat jelek, oke lah. Gua kagak stempel lu ahli neraka enggak. Yang penting gua kebayang lu jangan sampai terus-terusan dalam laknat. Tolong itu kejelekan timpah dengan kebaikan. Ya? Kan saya sering bilang nonton YouTube sejam, coba baca Qurannya sejam capek. Nonton TV sinetron sampai 2 jam setengah, ntar malam istighfarnya 3 jam cakep. Cuman di mana orang yang begitu? Udah gak kuat gua. Nah, ya makanya saya kepengen Rob, ya Allah, kami sama-sama hadir di majelis taklim ini semata-mata lillahi rabbil. Tolong terima amal soleh kami ya Allah. Dengan diterimanya amal soleh, kejelekan yang menyebabkan kita terjerumus musibah
insya Allah dihapus oleh Allah. Ya. Ibu bapak sebetulnya ibu bapak ya, ini nasihat semoga terangkum di kitab atau di hadis yang bentuknya dongeng, yang pendongengnya adalah baginda Nabi besar kita Muhammad